kitab terjemahan sama. Cuman kalau terjemahan Al-Quran ada Al-Qurannya, ada bahasa Arab aslinya. Begitu juga Bible terjemahan pasti ada Bible aslinya, tulisan aslinya. Nah itu yang Anda harus cari, telusuri. Itulah yang disebut ilmu pengetahuan, ya. Mungkin Baby Cumi ada menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya host nggak ini? Waalaikumsalam. Ya, sekarang host. Ya. Apakah di sini ada yang Kristen atau seperti apa? Ada Pak, ada. Ini ada Halo, saya host. Bang Arsad. Asal ini Kristen ya? Ya. Ya, baik, saya mau bertanya ya bapak-bapak semua. Pertanyaan saya tentang mengenai dosa waris, karena saya baru mendengar yang namanya konsep dosa waris. Apa yang dimaksud dari konsep dosa waris ini? Saya ya. Yang tahunya harta warisan pula. Oh, yang ya. Dosa waris dalam harta waris, bukan dosa waris. Nah, saya sedikit ada ketika mendengar yang namanya dosa waris. Nah, itu saya baru mendengarnya malam ini tentang konsep dosa waris itu. Kira-kira dari Kristen bisa menjelaskan, silakan. Itu pertanyaan saya tentang dosa waris. Oke, jadi dosa waris ini dimulai dari pada waktu Adam dan ciptakan Adam dan Hawa, segala sesuatu ada dalam kekudusan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, tidak ada kerusakan, semuanya selayaknya suasana surga. Setelah Adam dan Hawa diberi kepercayaan untuk mengelola Taman Eden dengan segala kebebasan, namun satu syarat sebagai uji bagi mereka adalah satu pohon yang dilarang untuk dimakan. Nah, dengan konsekuensi yang sudah Allah sampaikan bahwa jika kamu makan, kamu akan mati. Kata mati ini menjadi kalimat kompleks, berbicara kematian secara fisik, kematian secara rohani. Nah, kematian secara fisik artinya umur manusia sudah tidak kekal seperti layaknya manusia hidup kekal itu. Dan kedua, kematian rohani berbicara tentang keterputusan hubungan akses manusia dengan Allah. Waktu Adam dan Hawa, Allah begitu dekat dengan manusia, berkomunikasi selayaknya sahabat, selayaknya pertemanan. Tapi dengan manusia memakan buah yang harusnya tidak boleh, itu bukan masalah tentang buahnya, tapi konsekuensinya adalah melakukan apa yang namanya dosa-dosa, artinya melakukan apa yang Allah larang ataupun tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, ketika hal itu dilakukan, itu menjadi konsekuensi panjang. Mulai segala ciptaan pun mengalami konsekuensi itu, sehingga mulailah ada hal-hal yang berbau penyakit, dosa mengakibatkan kematian, dosa mengakibatkan semua orang yang tidak perlu belajar berdosa, tidak perlu belajar mencuri, tidak perlu belajar membunuh, tidak perlu dikursuskan untuk melakukan kejahatan. Secara naluri itu ada pada dirinya. Nah, itu suasana yang sudah berbeda dari konsep kesucian, konsep surga. Itu dalam kekristenan dikenal sebagai dosa turunan. Setelah Adam berbuat dosa, anak cucu yang dilahir memiliki benih dosa. Nah, itulah warisannya. Apa itu benih dosa? Benih dosa artinya anak yang ada kemudian pun tidak perlu diajari melakukan hal yang jahat. Secara naluri, dosa itu akan bereksistensi, menunjukkan sikapnya dan menyatakan bahwa saya loh ada, yaitu dosa yang membuat orang cenderung menjauhi Allah, membuat orang cenderung menyakiti sesama dan sebagainya. Nah, itu konsep dosa
warisan. Jadi dalam kekristenan dikenal bahwa anak kecil, bahkan anak seorang pendeta atau orang suci, anaknya sekalipun, jika tidak dibimbing oleh Allah dengan baik dan benar, atau tidak diajari oleh orang tua dengan baik dan benar, walaupun sudah diajari, bahkan berbuat dosa, mencurangi teman dan lain sebagainya pun, itu menjadi nalurinya. Kira-kira singkat sajanya seperti itu.